Rupanya kubu Anies Baswedan sekarang ini makin frustasi, apalagi kemarin kabarnya Partai Demokrat juga sudah mulai tidak sabar dengan koalisi perubahan ini. Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, pernah mengancam bahwa apabila tidak ada deklarasi Capres dan Cawapres untuk koalisi perubahan, Partai Demokrat akan memikirkan alternatif lain, dan ini langsung disentil oleh politisi Nasdem. Baiknya Partai Demokrat tidak berpikir macam-macam. Ya, dari situ terlihat bahwa ada sebuah kepanikan dari kubu koalisi perubahan, di mana saat ini mereka terlihat gampang ya menghadapi situasi perubahan. Apalagi setelah Litbang Kompas merilis hasil survei bahwa elektabilitas partai-partai pendukung Anies Baswedan itu elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo. Ya, sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Karena kalau kita perhatikan elektabilitas Anies Baswedan sendiri sampai hari ini mendekati pendaftaran Pilpres 2024 itu masih bertengger di posisi ketiga. Bahkan ada kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan itu makin turun. Meskipun relawan-relawan Anies mengatakan bahwa mereka masih percaya diri bahwa elektabilitas Anies akan terkerek naik. Nah, rupanya bagi Yusuf Kala, suksesor dari Anies Baswedan yang saat ini menggantikan Surya Paloh karena sibuk dengan partainya yang dihantam badai korupsi oleh sekretaris jenderalnya yaitu Johnny G. Plate yang terlibat korupsi 8 triliun untuk proyek BTS. Beberapa waktu terakhir ini, Surya Paloh terlihat membisu, diam tidak mau memberikan komentar berkaitan dengan ini, apalagi beberapa waktu kemarin juga Presiden Jokowi tidak mengajak Partai Nasdem yang masih menjadi koalisi pemerintah untuk melakukan pertemuan di istana. Nah, ternyata sekarang ini jubir Anies Baswedan itu sekarang diambil alih oleh Yusuf Kala yang sebenarnya juga suksesor sejati dari Anies Baswedan semenjak maju sebagai Cagup DKI Jakarta pada 2017. Kalau kita perhatikan sekarang beberapa waktu terakhir ini banyak komentar-komentar dari Yusuf Kala yang terlihat miring. Seperti kemarin Yusuf Kala melontarkan sebuah pernyataan yang dianggap rasis karena dia mengatakan bahwa 50% perekonomian Indonesia dikuasai oleh Cina. Tapi hal itu langsung dibantah bahwa sebenarnya Yusuf Kala memang kalah bersaing bukan karena ekonomi dikuasai oleh Cina. Nah, yang menarik belakangan ini, kalau dulu pada Pilkada 2017, kubu Anies Baswedan itu menggunakan masjid untuk melakukan provokasi dan doktrinisasi bahwa lawan politik dari Anies Baswedan pada saat itu adalah orang kafir, tidak layak memimpin suatu wilayah yang dikuasai orang-orang Muslim. Sekarang ini kubu Anies tidak hanya memakai masjid untuk memprovokasi atau ditunggangi untuk tujuan-tujuan politik. Bahkan belakangan ini Yusuf Kala sebagai Ketua Palang Merah Indonesia mulai menggunakan lembaga nirlaba ini sebagai tunggangan politik untuk menggalang partisipasi dukungan terhadap Anies Baswedan seperti terlihat dalam pamflet dalam foto yang saya tampilkan berikut ini. Di situ terlihat logo kecil yaitu Palang Merah Indonesia. Headline dalam spanduk itu sebuah ajakan untuk mendukung Anies Baswedan. Di situ tertulis Anies memanggil. Lah kok bisa-bisanya di situ ada Palang Merah Indonesia sebagai salah satu lembaga yang mendukung gerakan Anies memanggil tersebut kan. Ini sebuah hal yang janggal ya. Ya semestinya kalau kayak Palang Merah Indonesia sebagai lembaga nirlaba ya artinya dia harus netral terhadap kepentingan politik, tidak bolehlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik ya pastinya nanti akan menjadi bias dalam pelaksanaannya. Ya nanti kan orang akan berpikir loh kok PMI digunakan sebagai alat politik ya apa artinya nanti apabila mereka membutuhkan darah dan bukan pendukung Anies, apakah tidak akan diberikan bantuan darah?
Atau PMI hanya akan memberikan bantuan darah kepada mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Nah, ini kan harusnya tidak boleh terjadi karena sangat berbahaya, seperti halnya penggunaan masjid untuk kepentingan politik, di mana pada saat itu mereka yang tidak memilih Ahok atau Basuki Cahayapurnama kalau mati tidak akan disolatkan. Dan satu juga jelas-jelas ada spanduk ancamannya. Nah, rupanya modus ini digunakan lagi, karena kalau masjid kan sudah banyak yang mengkritik kok rumah ibadah digunakan untuk kepentingan politik atau tujuan-tujuan politik. Rupanya kubu Anies sekarang itu memperluas lapangan yang tadinya masjid, sekarang menggunakan juga lembaga-lembaga nirlaba yang semestinya itu tidak berpolitik. Apalagi PMI ini kan mempunyai jaringan internasional ya, seperti halnya lembaga-lembaga olahraga seperti FIFA. Nah, apabila sampai Palang Merah Dunia tahu bahwa PMI atau Palang Merah Indonesia digunakan sebagai alat politik, tentunya akan mendapatkan teguran yang keras nantinya. Karena PMI adalah lembaga kemanusiaan. Kok lembaga kemanusiaan digunakan atau dipolitisir untuk tujuan-tujuan kekuasaan? Ya pastinya akan terjadi ketidakadilan kalau lembaga kemanusiaan dipelintir atau digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Ya, ini yang patut digarisbawahi ya, bahwa sekarang kubu Anies sudah mengalami sepertinya frustasi berat. Tantangan-tantangan tidak hanya dari luar, tapi juga dari kubu koalisi perubahan pun juga mengalami goncangan. Terlihat sekali bahwa Demokrat sudah mulai tidak sabar, apalagi Anies Baswedan dan Surya Paloh tidak mau mendeklar Agus Harimurti sebagai cawapres Anies. Ya mestinya, dan rupanya ini dilihat oleh Prabowo sebagai sebuah peluang ya. Kemarin SBY dan Prabowo sempat bertemu di rumah SBY di Pacitan, Jawa Timur. Ini membuat galau anggota koalisi perubahan selain Partai Demokrat, yaitu Partai Nasdem dan PKS. Karena ada kemungkinan nanti Demokrat akan bergabung juga dengan Partai Gerindra dan partai-partai yang akan mendukung Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Ya, apakah itu nanti terjadi seperti itu sehingga ya pastinya kalau ini terjadi akan menghilangkan tiket Anies maju sebagai Capres 2024 ya. Karena kalau hanya mengandalkan dua partai yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS, jumlah suara dari dua partai itu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan seorang bakal calon presiden. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dinamika politik ini sekarang mulai bergeser. Yang tadinya pada awal koalisi perubahan sangat yakin bahwa mereka bisa mengajukan Anies sebagai capres pada Pilpres 2024, sekarang mereka terlihat galau dan terlihat goyah, apalagi setelah Partai Nasdem dihempas dengan kasus korupsi dan Surya Paloh pun sibuk melakukan konsolidasi di partainya. Ya kalau Surya Paloh nggak sibuk di partainya, Nasdem akan terancam juga kehilangan kursi di Senayan dan itu lebih menyakitkan. Ya ibaratnya lebih baik kehilangan Anies daripada kehilangan kursi di Senayan, karena kalau kehilangan kursi di Senayan artinya Nasdem tidak lagi diperhitungkan dalam perpolitikan nasional. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat.